Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pratamelahi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas atau kuis mata kuliah keamanan data dan jaringan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai mengirim file zip asimetrik dan simetrik menggunakan GPG, menjelaskan mengenai asimetrik dan simetrik dengan OpenSSL, menjelaskan mengenai web server Flash dengan OpenSSL, dan yang terakhir MQTT. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu mengirim file zip asimetrik dan simetrik menggunakan GPG. Tujuan materi yang pertama ini menggabungkan zip dan GPG untuk keamanan lebih. Skenario-nya seperti ini. Andi ingin mengirim folder riset ke Rido dalam bentuk zip yang dilindungi password. Untuk mengamankan passwordnya, ia menggunakan GPG. Analoginya, bayangkan kita mengirimkan kotak berisi dokumen yang dikunci menggunakan sandi atau zip. Tapi kita tidak mau kirim sandinya secara langsung. Jadi kita kunci kertas berisi sandi itu pakai gembok GPG, lalu kirim bersamaan. Ini kita menggunakan dua terminal karena kita menggunakan dalam satu laptop. Yang pertama kita masuk ke foldernya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membagi 4 folder. Yang pertama GPG untuk modul pertama, MQTT untuk modul kedua, OpenSSL modul kedua, web server modul ketiga, dan MQTT yang terakhir. Yang pertama Yang pertama kita membuat kunci publik dan kita kirim file kunci tersebut ke Andi. Andi ini yang akan mengirimkan folder ke Rido. Pertama, kita menggunakan GPG full generate key. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih RSA dan RSA nomor 1. Setelah itu kita enter. Yang ini kita pilih 0. Enter maksudnya. Y. Real name Rido. Email address rido.com at gmail.com. Comment, enter. Setelah itu kita pilih O. Yang ini kita buat password untuk file zip.
Maaf untuk private key-nya. Passwordnya Rido 123. Setelah itu Rido 123. Oke. Nah, setelah key dibuat, kita lanjut ke mengekspor key tadi menjadi rido public key.asc. So saja kita copy di sini. Dan kita paste di sini. Setelah itu kita cek apakah sudah terekspor. Nah, sudah terekspor menjadi rido public key.asc. Selanjutnya, setelah itu kita lanjut kirimkan public key ini ke si pengirim. Kita salin dari penerima ke pengirim. Nah, selanjutnya kita mulai ke si pengirim. Setelah public key tadi dikirim ke pengirim, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kita tidak perlu mengimpor lagi public key karena sudah dalam satu device. Selanjutnya kita akan mengekspor file dari txt ke file zip. Kita salin dan kita paste di pengirim. Passwordnya bebas. Kita lihat ls. Nah, sudah ada reset zip. Selanjutnya kita mulai untuk pembuatan password. Kita buat nano kunci.txt. Isinya rahasia. Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita ls lagi. Nah, sudah terbuat kunci.txt. Kunci.txt ini adalah file yang berisikan password dari file zip yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengenkripsi password yang telah kita buat tadi dengan public key yang telah dikirim oleh penerima tadi. Langsung kita salin. Kita tempel di sini. ls. Nah, telah buat key.jpg. Nah, selanjutnya kita akan mengirim file zip reset.zip dan key.jpg ke penerima. Dan kita salin ke penerima.
Nah, setelah key.gpg dan file zip diterima oleh si penerima, selanjutnya kita akan mendekripsi password key.gpg-nya. Ini yang berisi password dari file zip-nya. Dengan keyword atau query ini kita copy dan kita paste ke sini. Ini terminal penerima. Enter. Dan passwordnya password dari private key tadi. Nah, kita ls kunci.txt. Ini adalah hasil dekripsi dari key.gpg. Kita nano, kita lihat apa kata sandinya. Nah, ini adalah sandi dari file zip yang telah dikirim oleh pengirim. Setelah itu, langkah terakhir kita unzip file dari si pengirim. Unzip reset.zip. Nah, ini diminta untuk mengetikkan passwordnya. Ini password yang telah kita dapatkan dari kunci.txt. Rahasia. Oke. File zip telah diekstrak menjadi file txt. Reset.txt. Mari kita lihat ls. Nah, reset.txt. Selanjutnya kita nano file reset.txt. Nah, ini dia hasil dari modul pertama, mengirim file zip dengan enkripsi tambahan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke modul yang kedua, yaitu mengirim data rahasia menggunakan OpenSSL. Caranya sama dengan yang pertama, cuman bedanya yang pertama menggunakan GPG, sedangkan yang kedua ini menggunakan OpenSSL. Skenario-nya Andi hendak mengirimkan data yang sangat sensitif. Ia memilih mengamankan file menggunakan enkripsi simetrik AES dan kunci AES-nya dienkripsi menggunakan kunci publik RSA dari Rido. Pertama, Rido atau si penerima membuat kunci RSA privat dan publik. Dengan langkah yang pertama yaitu OpenSSL gen RSA out private.pap. Kita copy dan kita buat ls. Nah, private key-nya sudah terbuat dalam format PEM. Selanjutnya, langkah kedua ini membuat public key. Nah, publiknya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita mulai ke pengirim. Pengirim membuat file rahasia yang akan dikirim ke si pengirim. Penerima maksudnya. Nano file.txt. Isinya rahasia. Selanjutnya kita akan membuat kunci AES-nya.
ls kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, file.txt dan kunci AES-nya telah kita buat. Selanjutnya kita akan menenkripsi file .txt yang telah kita buat tadi. Kita enkripsi menggunakan session key atau kunci AES yang telah kita buat sebelumnya. ls. Nah, file .txt.nc telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan meminta public.pem dari si penerima, yang mana ini akan digunakan untuk mengenkripsi RSA public milik si penerima. Lanjut, kita lanjutkan langkah-langkah. Selanjutnya kita akan mengirim public key dari si penerima. Kirim ke pengirim. Selanjutnya kita enkripsi session key menggunakan RSA public milik si penerima tadi. Setelah itu kita ls. Nah, session key sudah kita enkripsi. Nah, selanjutnya kita akan mengirim file .txt.nc dan session key .nc-nya ke si penerima. File .txt.nc dan session akan kita kirim ke penerima. Nah, setelah dikirim, si penerima kita akan mendekripsi kunci AES yang telah dikirim oleh si pengirim tadi. AES. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu kita akan mendekripsi file .txt.nc tadi menggunakan session key yang telah kita dekripsi tadi. ls. Dan ini dia output yang telah kita dekripsi. Setelah itu kita buka file dekripsinya dengan nano. Decrypt. Nah, ini dia hasil dari modul yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke modul 3, yaitu membangun web server Flash dengan OpenSSL. Skenario-nya ketika sedang membuat API internal yang harus berjalan dengan koneksi HTTPS untuk keamanan, maka dibuatlah sertifikat TLS sendiri menggunakan OpenSSL. Langkah pertama, kita akan membuat sertifikat yang outputnya yang pertama itu key.pem dan cert.pm. Kita copy dan langsung saja kita salin di sini. Yes. Dan TLS dan sertifikatnya telah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat
web server flashnya dengan SSL konteks. Yang mana yang pertama kita akan membuat file Python-nya nano app.py. Isi dari server flash-nya ini kita ambil dari sini dan langsung copy. Nah, ini adalah kode-kode untuk server flash-nya, dan di dalam kode ini kita juga akan memasukkan sertifikat yang telah kita buat tadi, yang mana yang pertama certificate dan key.pem. Kita keluar, Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstal flash-nya dengan mengetikkan pip install flash. Nah, ini kita akan menunggu untuk mendownload flash-nya dan berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan server flash-nya Python 3 app.py. Kita arahkan ke kursor dan kita kontrol klik. Dan server berhasil kita hidupkan. Dan untuk modul 3 kita sudah berhasil dan prosesnya sampai di sini saja. Nah, yang terakhir modul 4, komunikasi MQTT aman dengan AES. Skenario-nya seperti ini. Andi mengatur agar pesan yang dikirim lewat MQTT tetap privat maupun hanya lewat jaringan lokal. Maka pesan dienkripsi dengan AES sebelum dipublikasikan. Jadi di sini kita membuat dua terminal. Yang pertama terminal untuk publisher dan yang kedua subscriber. Yang pertama kita akan membuat satu file untuk publisher. Pertama-tama di publisher kita membuat kode, buat file pub.sh, yang mana isi dari file ini adalah kode-kode yang dari sini. Langsung saja kita salin dan kita tempelkan ke pub.sh. Dan di sini ada kode-kode yang akan kita eksekusi nantinya. Di sini ada pass, yang mana ini adalah kunci AES. Kunci AES ini antara pub dan sub harus sama. X, Y, enter. Setelah kita save, kita lanjut ke sub lagi untuk pembuatan file seperti pub nano sub bisa. Isinya kode yang dari sini salin. Nah, passwordnya masih sama, yaitu si Udin. Nah, di sini kita memulai komunikasinya. Sebelum memulai, pastikan dulu kita membuka akses pada filenya. chmod
777 nama file pub.sh. Begitu juga dengan sub sh. Nomor 777 sub sh. Nah, sekarang kita akan jalankan file pub dan subnya. pub.sh. Selanjutnya ke sub.sh. Nah, pertama kita akan komunikasi dari pub.sh. Halo. Maka akan muncul ke terminal sub. Kita balas komunikasi dari pub. Halo juga. Nah, di sini juga akan muncul komunikasi dari sub. Oke, modul 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.